Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Berdoa disilakan. Berdoa selesai, oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 7 subtema 3 dengan judul Perkembangan Teknologi Komunikasi. Nah, anak-anak tahu kan komunikasi itu apa? Iya, komunikasi itu adalah interaksi atau hubungan, cara setiap orang dalam menyampaikan pesan atau dalam menyampaikan sesuatu. Ya, misalnya ketika kita berbicara dengan orang lain itu juga salah satu komunikasi, bentuk komunikasi. Ketika kita menginginkan baju baru atau misalnya ketika kita mengatakan sama ibu untuk Mama hari ini saya butuh buku. Nah, itu juga salah satu contoh komunikasi. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan pesan atau menyampaikan sesuatu yang kita inginkan kepada lawan bicara kita atau kepada orang-orang yang kita ajak bicara. Nah, jadi di sini kita akan bahas hari ini bagaimana sih Bu Guru perkembangan teknologi dalam komunikasi dari dia zaman dulu hingga sekarang. Apa saja yang akan kita gunakan pada zaman dulu dan pada zaman saat ini. Gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu. Menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Oke, anak-anak bisa lihat buku Pena 3D halaman 53. Ya, itu halaman pertama pada subtema 3. Ya, di situ ada sebuah teks yang judulnya Sinyal Asap. Nah, apa itu Bu Guru? Kenapa ya asap bisa dijadikan sinyal? Nah, kalau sinyal ini pengertiannya adalah tanda. Jadi kalau sinyal itu seperti tanda sebuah asap yang digunakan sebagai tanda. Misalnya, kalau dalam teks ini, sinyal asap itu digunakan untuk menandakan adanya seseorang yang sedang tersesat atau sedang hilang arah di sebuah daerah yang tidak memiliki jaringan internet, tidak punya jaringan telepon. Terpenting dia tidak punya jaringan apa-apa. Jadi orang-orang yang tersesat itu menggunakan alat seadanya untuk menemukan arah pulang. Nah, di saat ini dalam teks ini orang-orang menggunakan asap sebagai penanda kalau di daerah tersebut atau biasanya di hutan itu ada orang gitu. Jadi orang-orang lain yang melihat dari jauh itu sudah melihat nih ada asap di situ, berarti ada sesuatu yang terjadi, ya. Dan pada umumnya orang-orang yang tersesat itu akan memasang sinyal seperti itu dan bala bantuan datang untuk menolong mereka. Gitu ya. Nah, sinyal asap ini digunakan sejak kapan ya Bu Guru? Sejak zaman Yunani kuno. Ya. Nah, kemudian pertama-tama asapnya ini diciptakan pasti dari api. Ya, jadi dia membuat sebuah api dulu hingga akhirnya terbentuklah sebuah asap. Oke. Nah, pada zaman Tiongkok kuno, asap juga digunakan. Ya, asap digunakan sebagai tanda para tentara yang berjaga di tembok besar Tiongkok. Gitu. Jadi saling mengingatkan kalau ada serangan musuh, gitu ya. Nah, selain itu digunakan juga dalam gereja Katolik di Roma. Ya, sebagai apa? Sebagai tanda kalau seorang paus telah dilantik. Ya, jadi ada sebuah asap putih yang keluar dari cerobong asap gereja, gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, anak-anak dapat mengetahui berbagai informasi dari sebuah teks. Untuk mengetahui sejauh mana informasi yang kita peroleh dari sebuah teks, anak-anak dapat melakukan sebuah permainan dengan teman. Misalnya dengan permainan melengkapi kalimat perumpang. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada sebuah contoh. Nah, ada 5 kata yang harus kita isi pada
titik-titik di bawah ini gitu. Coba kita lihat. Kentungan merupakan salah satu alat komunikasi tradisional. Kentungan digunakan sebagai pengeras atau sebagai apa? Ya, sebagai alarm. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, kentungan sudah jarang digunakan. Masyarakat beralih menggunakan pengeras suara yang lebih modern. Itu ya, jadi anak-anak sering-sering aja latihan untuk teks rumpang. Jadi yang Bu Guru tampilkan saat ini itu disebut teks rumpang. Jadi rumpang itu tidak lengkap ya. Jadi dia ada kata-kata yang hilang. Jadi anak-anak tugasnya mengisi kata-katanya yang sesuai dengan teks tersebut. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi, menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, anak-anak bisa menemukan sebuah teks di halaman 60 ya, Bu Pena 3D halaman 60 yang judulnya Alat Komunikasi Masa Kini. Nah, di sini diceritakan kalau bagaimana perkembangan alat komunikasinya. Kalau zaman dahulu manusia menggunakan banyak sekali cara berkomunikasi jarak jauh. Misalnya yang seperti tadi Bu Guru jelaskan, ada menggunakan asap dan kentungan ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, teknologi itu akan semakin maju sehingga manusia mulai menggunakan alat-alat yang lebih canggih lagi ya. Nah, sebelum menggunakan alat-alat yang canggih ini tentunya ada yang namanya penelitian. Nah, setelah peneliti itu menemukan alat-alat yang terbaru, baru bisa digunakan dalam bidang teknologi komunikasi. Nah, kemudian komunikasi yang kita gunakan ini seperti apa sih Bu Guru? Tentunya alat komunikasi yang kita gunakan saat ini itu jauh lebih modern daripada puluhan tahun sebelumnya. Nah, kemudian perkembangan alat komunikasi yang modern itu diawali dengan adanya radio. Radio membuat manusia menerima informasi berupa suara dalam bentuk gelombang, gelombang elektromagnetik. Nah, karena radio hanya menyampaikan informasi dalam bentuk suara, manusia menemukan kembali televisi. Nah, televisi di sini kan bisa dalam bentuk suara dan gambar. Jadi dia lebih jelas lagi gitu. Nah, kemudian televisi ternyata tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media hiburan ya, pasti anak-anak tahu lah ya. Nah, setelah itu barulah perkembangan teknologi menciptakan telepon rumah, kemudian telepon genggam dan sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Perlu diingat kembali ya, setelah membaca teks, anak-anak dapat menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, setelah mengetahui kalimat utama dalam teks itu, selanjutnya anak-anak dapat menyajikannya dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Menemukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Oke, anak-anak bisa dibuka Bu Pena 3D halaman 64. Nah, di situ ada sebuah teks yang judulnya Perkembangan Telegraf. Telegraf ini apa ya Bu Guru? Telegraf adalah sebuah alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Ya, nah telegraf menggunakan listrik untuk mengirimkan pesan dengan menggunakan tembaga. Kemudian pesan-pesan ini dikirim dan diterima dalam bentuk sinyal dan kode-kode sederhana atau bisa disebut kode Morse. Kode Morse merupakan sistem perwujudan huruf, angka, dan tanda baca dengan sinyal menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili alfabet atau huruf-huruf tertentu gitu ya. Nah, telegraf pertama kali ditemukan oleh Samuel F.B. Morse pada tahun 1837 di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1870, Thomas Alva Edison menemukan telegraf dua arah dengan kecepatan yang lebih baik. Telegraf lalu memiliki masa kejayaannya saat itu karena banyak digunakan oleh tentara dalam kegiatan pemerintah. Nah, tahu nggak kenapa digunakan oleh tentara dan pemerintah?
Karena telegraf tadi kan bentuknya seperti kode-kode kan. Jadi ketika dia ingin mengirimkan pesan seperti ayo sembunyi, ada musuh menyerang. Nah, kata-katanya itu tidak seperti itu persis, tapi dia menggunakan titik, menggunakan tanda baca yang lain gitu ya. Jadi dia dalam bentuk kode-kode Morse. Itulah kenapa digunakan oleh tentara ketika tentara ingin mempertahankan diri ya. Jadi biar aman aja. Tidak langsung dikatakan kalimatnya di dalam telegraf itu, tapi dia menggunakan kode Morse untuk melindungi keamanan isi pesan tersebut gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada menemukan informasi penting dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Oke, bisa dilihat di teks Bupena 3D halaman 66. Ada sebuah teks yang judulnya penggunaan internet secara sehat. Wow, ternyata ada penggunaan internet secara sehat dan secara tidak sehat. Nah, anak-anak selama pandemik ini sudah menggunakan internet dengan sehat belum? Guru harap kalian sudah menggunakannya dengan sehat ya. Supaya apa? Supaya apa yang kalian lihat di internet itu sangat berguna buat kalian gitu ya. Sip. Jadi kalian diberikan kebebasan oleh orang tua menggunakan internet di handphone itu dimanfaatkan dengan baik. Dibuka hal-hal yang memang menurut kalian berguna seperti pelajaran, ya video-video mengajar gitu. Oke. Nah, dalam teks ini disebutkan bahwa ada sebuah internet yang berfungsi untuk mengakses segala informasi. Nah, ya tentu kalian juga tahu saat ini Indonesia pasti sudah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, pasti digunakan untuk bekerja, berkomunikasi, belajar, belanja, bahkan bermain. Nah, internet memiliki jaringan yang sangat luas. Kemudian internet dapat mencari informasi apapun yang kita cari, mulai dari pendidikan hingga hiburan. Nah, sebaiknya kita menggunakan internet dengan bijak. Nah, beberapa media sosial yang disediakan harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke, jadi kita manfaatkan sebagai alat untuk belajar, kreasi, atau melihat video-video kerajinan tangan dan informasi yang berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai siswa. Namun, banyak loh terdapat kasus kejahatan di dalam internet. Jadi, hati-hati dalam menggunakan internet. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang kita kenal lewat internet, gitu ya. Oke, kita cukup mengenal orang secara langsung. Kalau misalnya melalui internet, itu butuh bantuan dampingan dari orang tua gitu ya. Kita lanjutkan kembali. Menyusun ringkasan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Anak-anak dapat membuat ringkasan dari informasi teks setelah kalian mengetahui informasi dari setiap paragraf. Nah, ringkasan merupakan intisari dari sebuah teks. Nah, jadi ketika anak-anak membuat sebuah ringkasan, anak-anak harus membuat dulu informasi apa saja yang kalian dapatkan dari setiap paragraf. Nah, setelah itu baru bisa kita membuat sebuah ringkasan. Karena apa? Karena ringkasan merupakan intisari dari sebuah teks, gitu ya. Nah, sekian dulu video dari Bu Guru pagi hari ini. Bu Guru harap kalian paham dengan penjelasan Bu Guru dan selamat belajar. Salam sehat, salam DigiTM.